Dengar kabar katanya roti Rahisa dipesan sama Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Apa betul? Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Parents Hebat kita kedatangan tamu seorang yang entrepreneurship dari Kota Bangil, yaitu Kak Farhana Marikar. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dong? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa sahabat Parents Hebat yang ada di rumah? Halo Parents Hebat. Alhamdulillah. Bentar lagi juga jadi Parents Hebat kan ya? Amin, doakan Bu. Ya, kita hari ini akan berbicara tentang apa kaitan parenting dengan seorang pengusaha atau apa kaitannya dengan parenting dengan bisnis. Semua tentunya dimulai dari tahap tumbuh kembang anak. Dan memang semuanya akan punya potensi masing-masing. Begitu ya kan Nana ya? Betul, ya Bu. Kita dulu ketemu tahun 2009 ya Bu ya? 2009. Tepatnya saya SMP itu. SMP itu udah ada apa namanya? Udah ada terbersit pikiran ingin jadi seorang pengusaha bakery. Udah pernah kebersit kayak gitu? Terbersit. Iya, karena dari dulu sih sebenarnya dari SD cita-citaku tuh bahkan kalau Bu Ana mau tanya kayak apa buktinya mulai SD saya punya binder. Ya biasa kan anak-anak SD dulu itu kan ada buku harian buku binder itu kan dikoleksi. Terus ketika udah lulus saling nulis biodata itu iya. biodata saya tuh kalau Bu Ana kayak masa mulai SD gitu itu punya toko pengusaha dan punya toko roti. Oh, Masya Allah. Itu sudah sejak SD masih ada itu buku binder saya, dan itu memang dari kecil saya tuh pengen banget punya toko roti, nggak tahu kenapa. Pernah atau mungkin punya sosok yang dikagumi atau yang apa namanya? Ya, Atau ngefans karena lah. mungkin itu sih Bu, kan saya mulai kecil tuh suka kayak ke dapur masak buat kue. Iya, pokok kalau ada orang kan orang-orang besar kadang buat ini tuh aku mesti ikut. Udah ada ketertarikan. Iya, gitu ya? terlebih di bidang pastry, maksudnya kayak kue bukan masak ya, kayak kue, kayak buat kadang mama tuh buat pastel, terus aku tuh suka jiwitin, iya itu. Ya udah gitu-gitu sih. Pokoknya intinya buat kue. Lebih sukanya di situ, bukan masak-masak enggak, buat kue. Nah, kalau boleh tahu sejak sejak SD atau sejak sekolah begitu, Nana ngerasa passionnya di sini, kemudian ingin secara akademiknya begitu ya. Aku ingin ngejarnya di mana ya kira-kira? Merasa kayak gitu atau enggak? SMA itu kan ada SMA, ada SMK, jadi pengennya kejuruan langsung. Kalau ke SD SMP enggak ya, belum ada kepikiran gitu. Sekolah chef itu. Ya kepingin, cuman kan karena masih di fase yang belum mungkin gitu loh Bu. Sudah ada gambaran? Sudah Bu. Kalau secara nilai akademik sendiri Nana, menurut Nana itu penting enggak untuk proses pencapaian sampai seperti ini? Ya kalau waktu sekolah kan penting ya nilai ya. Masa kalau nilai jelek kan ya malu juga, nanti ya pasti jelek juga di rapot. Tapi kalau di kehidupan nyata ya, udah di fase kehidupan nyata, real life ya kalau katanya orang-orang itu, ya enggak juga, enggak perlu. Yang penting sih semangat. Tapi sejauh perjalanan ini ada enggak peranan orang tua begitu ya, peranan orang tua terhadap karir Nana? Ini udah berapa tahun kalau boleh tahu Rahisa Bakery ini? Baru 4 tahun Maret ini. Ini Maret ya? Iya Maret. Baru 4 tahun tapi udah punya 2 cabang. Masya Allah. 4 tahun, tanggal 9 Maret tepatnya Bu. 9 Maret 4 tahun yang lalu, 2018, dan sudah punya 2 cabang di Bangil dan Pandaan dengan 23 karyawan. Wow, itu sebuah prestasi di usia yang muda. Generasi milenial atau generasi Z, generasi
Kalau X itu aku, kalau Y itu milenial sih, Y itu milenial. Kalau Kakak Farhana ini apa? Generasi apa? Generasi Z ya? Tahun berapa sih? Milenial kan. Oh, milenial, masih milenial ya. 97. Oh, 97. Oh, masih generasi milenial ya. Nah, itu tentunya ada perasaan wow ya, dengan masih usia 24, sudah punya 23 karyawan, bisa dikatakan membuka lapangan Gak nyangka pekerjaan. juga sih, Bu. Nggak nyangka ya? Gak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Dengan prestasi yang Nyangka seperti banget. ini gitu ya. Iya, iya benar-benar. Ya Allah. Hadiah dari Allah ya, bisa jadi ini Ya hadiah Allah dari semua. Allah begitu ya. Saya juga nggak terpikir Bu bisa seperti ini Bu. Cuman memang kalau untuk kayak passion saya dari kecil Bu, sampai saya cerita SD bisa dilihat biodata saya, cita-citanya ya kan biasa anak kecil cita-cita apa ditulis. Jadi semua yang ada di hadapan saya ini hasil kreasinya dari Chef Nana. Iya. Alhamdulillah. Bapak ya, Bu. Boleh tahu Raisa Bakery punya berapa produk jenisnya? Semua total 60. 60 produk. Masya Allah, boleh. Enggak Bu, itu belum cake slice yang di kulkas, Oh, belum puding. belum Iya, puding, ini cuma belum cake slice. perbekriannya aja 60 itu Bu. Boleh dilihat nanti. Iya. Wow, ini yang Bestsellernya di toko sih. bestsellernya nih. Boleh nih parents hebat, langsung nanti lihat di deskripsi channel YouTube. Juga boleh deh, nanti ada IG-nya Ini Raisa juga Bakery. ada Haliat Nahal Bu. Lihat nakal itu khas mana ya? Khas Timur Tengah. Jadi atasnya ada siraman madunya gitu Bu. 60 produk itu Nana kuasai semua untuk membuatnya. Wow. Cuman kita memang selalu evaluasi sih Bu. Dari 60 produk tuh setiap per 3 bulan atau 2 bulan itu kita evaluasi mana yang produk kurang cepat lakunya. Itu akan kita ganti dengan model baru. Iya. Oh, berarti 3 bulan. Jadi kan kita maksudnya membaca pasar ya Bu ya, kayak oh roti ini 3 bulan kayak stucknya cuma di situ gitu, nggak naik produksinya. Terus peminatnya berarti agak kurang gitu dibanding dengan roti lainnya. Ya ini coba kita perbaiki. Oh ganti model gitu. Kadang dengan isian sama cuman beda bentuk, orang sudah beda Bu. Begitu ya, berarti kreativitas untuk membuat bentuk itu juga dipikirkan. Iya Bu, pasti selalu cari inspirasi. Apalagi kalau saya keluar kota itu kayak selalu cari inspirasi gitu Bu. Ya kalau monoton orang bosen juga nanti Bu. Wow, ternyata luar biasa sekali, dibutuhkan ilmu untuk pastry ini. Nggak bisa cukup punya outlet, udah. Nggak seperti itu ya? Nggak segampang itu Bu. Oh, wow, ya ternyata, ya betul. Memang dengan seiringnya teknologi dan zaman kita akan menemui persaingan. Akan banyak tentunya begitu ya, akan banyak tentunya bermunculan produk baru, outlet baru, brand baru yang semuanya menawarkan keunggulan dan kelebihannya masing-masing begitu kan ya. Jadi ini donat ini bestsellernya ya, ini bestsellernya, boleh nanti dicoba. Saya juga pengen nyoba. Nah sambil saya nyoba nih, parents hebat yang ada di rumah, boleh sambil menyaksikan. Beberapa waktu yang lalu kami diundang waktu peresmian. 12 Februari. Kemarin waktu kita diundang hari itu 12 Februari ya, 12 Februari. Meriah sekali, megah sekali acaranya, memang dengan tim ya, tentunya support dari tim ya, tim yang kompak begitu. Dan perlu kita apresiasi ayah bunda bahwa setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan masing-masing begitu. Iya betul Bu. Tidak semuanya harus tergantung pada goresan nilai angka di raport. Iya betul. Ayah bunda parents hebat, boleh dong kita berkaca ataupun bolehlah kita mengikuti tracknya Kakak Farhana Marekar ini. Beliau adalah owner dari Raisa Bakery, ada 2 cabang di Bangil dan di Pandaan, dan juga sudah membuka lapangan pekerjaan. Dan ini mindset ini tentunya Kak Farhana yang banyak belum dimiliki oleh para generasi muda, atau sebutlah yang namanya generasi milenial. Karena semuanya rata-rata itu masih mencari
satu ijazah, dua nilai yang tinggi tanpa melihat skillnya, dan tentunya mereka pada akhirnya hanya sebagai pegawai atau buruh. Nah, tapi apa yang ada di hadapan kita sekarang ini dengan usia yang masih muda, 24 tahun, Kak Farhana Marekar sudah bisa membuktikan kepada kita, sudah bisa membuktikan bahwa selama ada proses, kemudian passion itu ditekuni dan ada niat, kemudian kerja keras tentunya tanpa melepas doa, begitu ya, pasti ya. Nomor satu juga doa, restu orang tua ya. Karena apapun yang dikatakan oleh orang tua sejauh ini ditaati, begitu ya, selama dalam ring kebaikan kan tentunya ya. Nah, beliaunya ini sudah memiliki 23 karyawan. Ini adalah harapan baru ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah. Ayo kita gali potensi anak-anak kita. Artinya apa bakatnya? Ayo kita eksploitasi, kita fasilitasi. Walaupun hanya hal terkecil, memberikan kesempatan dia membuat kue-kue yang mudah, kue yang ringan, kue yang masih. Ya, otomatis kan anak kan akan kayak dia suka karena terbiasa gitu kan. Diberikan kesempatan juga ya tentunya ya, walaupun hanya masak yang simpel-simpel. Simpel ya, tuh kan membuka dia untuk kayak berkreasi. Nah, itu yang mungkin nggak banyak dimiliki oleh para generasi muda itu, Kak Farhana, yang artinya udahlah karena memang aku potensiku masih diragukan, misalkan seperti itu, akhirnya udahlah aku lebih baik jadi buruh ikut orang. Nah, ternyata sebenarnya memang pengusaha itu menurut saya mental baja, mental kuat gitu loh. Ngerasa sekarang. Oh iya, kalau nggak mental kuat kayaknya ya sudah down terus, Bu. Kita banyak komplainan, banyak kritikan banyak, tapi bukan membuat saya tambah jatuh gitu loh, Bu. Saya suka dikritik gitu loh, Bu. Kan itu berarti isi hatinya dia gitu loh. Nggak apa-apa disampaikan ketimbang memuji-muji saya terus gitu. Jadi itu malah untuk memajukan saya kritikan itu. Luar biasa. Jadi mereka kan otomatis kritik karena mereka nggak suka kan, mungkin karena apa atau apa. Jadi kan saya bisa memperbaiki dan akhirnya dia suka. Itu sih. Jadi saya bukan malah down ya, kena kritikan, komplain, permasalahan itu sudah hampir setiap hari, Bu. Itu 4 tahun itu berarti nggak hanya mulus, semuanya senyum, kayak itu enggak ya? Ya nemen kayaknya. Gitu. Ya. Catat nih untuk para pengusaha. Capek itu sudah biasa, Bu. Ya apa ya, kerja mau nggak capek ya apa, Bu? Kadang orang mikir enaknya aja ya, Bu ya. Yang dilihat ya kan. Bentuk jadinya enak mungkin gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu prosesnya untuk menjadi seperti ini itu gimana. Mendengar kabar katanya roti Rahisa dipesan sama Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Apa betul? Iya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Gimana nih ceritanya? Kok bisa sampai Ibu Khofifah? Insyaallah, nggak nyangka sih, bener-bener surprise. Ya, pertama Ibu Khofifah ini kan kebetulan Rahisa dipesenin acara Hall Akbar Masjid Ampel. Nah, terus ketika alhamdulillah udah keempat kalinya si Hall Akbar Sunan Ampel ini pakai Rahisa Bakery. Terus Bu Khofifah datang kebetulan kemarin itu. Terus kok dapet bingkisan itu, saya juga kaget. Terus tiba-tiba di WA, Bu. Admin toko sih, bukan saya. Ini roti tawar gitu. Iya, roti tawar. Dikira kita ya customer biasa, dia tanya biasa. Terus terakhirnya ngomong suruh kirim ke Gerahadi. Sedangkan Gerahadi itu adalah kan kantor gubernur Surabaya. Terus kita kaget. Terus pertama kan kita kayak ya memperlakukan tuh, maksudnya ya dikira customer biasa kita tolak. Maksudnya maaf nggak ada. Merasa di prank ya, enggak ya? Kayak setengah di prank dan kaget ya. Terus kita nggak ada kiriman Surabaya. Ya kalau mau pakai kurir pertama gitu. Terus itu ongkirnya 180, Kak, gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah, ongkir kirim sekarang karena Ibu Khofifah sebelum jam 5 harus sampai sini karena Ibu Khofifah
mau ke Blitar waktu itu. Jam berapa itu? Itu WA jam 2-an, jam 2 lebih. Jam 2 dari Bangil minta dikirim ke Surabaya. Sebelum jam 5, maksimal jam 5 harus sampai Surabaya karena ibu mau Ibu Hovifa. Kaget kita, hah? Ibu Hovifa. Terus kebetulan ajudannya langsung by phone, maksudnya by call, nggak by WA. Terus ya itu dia cerita, ibu mau ke Blitar, ibu harus ada roti tawar ini di Alphardnya. Jadi mau nggak mau harus sampai jam 5 di sini. Masya Allah. Kalau kita itu kayak rasanya ya Allah, ndak nyangka Bu, ndak nyangka, Masya Allah. Terus alhamdulillah ibu tuh bilang, ibu minta dikirim 2 hari sekali roti tawarnya. Wow. Gimana? Bisa, maksudnya apa bisa? Oh iya bisa bisa kita pakai kurir, bisa. Tapi kalau nanti ada pengiriman Surabaya saya bawain, tak bilang gitu. Tapi yang perlu kita apresiasi di sini adalah bahwa luar biasa Kak Farhana Marekar ini membuktikan passionnya dan akhirnya terbukti dalam waktu 4 tahun sudah 2 cabangnya, 23, artinya pemberdayaan terhadap lingkungan sekitar, apalagi teman-teman SMP, teman-teman SMA, adik-adik kelasnya gitu, jadi karyawannya gitu. Luar biasa sekali Kak Nana, terima kasih banyak atas berkenannya hadir berbagi. Sama-sama, Bu. Semangat untuk teman-teman milenial dan juga untuk ibu-ibu muda ya. Artinya mereka pun harus membuka mindsetnya bahwa anak-anak punya potensi.